Bahkan Sayyidina Umar ketika itu beliau hendak ngebunuh Dajjal ini. Yang mau nebas ya. Sayyidina Umar. Berarti sempat ketemu. Nabi sempat ketemu. Di Al-Qalbi. Tahu memang itu Dajjal, Nabi tahu. Tapi kata Nabi, Sayyidina Umar nggak boleh. Ini bukan bagian ente. Ritual memanggil iblis. Jadi si iblis ini kemudian dalam riwayat ya menggauli si istrinya ini. Konon katanya elit-elit politik juga sebetulnya bernaungnya di situ. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ini sebenarnya bukan podcast, cuman kumpulan ngobrol ngalor ngidul yang sengaja direkam karena banyak sekali kulaimat yang mudah-mudahan bisa ngasih nambah keimanan dan ketaatan kita semua. Amin. Dan ngurangin kepengenan kita dalam melakukan maksiat, mudah-mudahan. Maka kita mulai obrolan kita yang biasanya kita obrolin di pondok, pindah tempat sekarang di Buper Batu Nyongclo. Kita mulai dengan bacaan Fatihah, biniatil futuh wal munuh wa rusuh wa sholahal jasadi wa ruh wa taubatan nasuh ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim Wa'alaikumsalam walidaina amin. Amin. Ya karena kalau dibiasa di tongkrongan mah ya langsung hina-hinaan ya Meti. Ya Meti. Atau enggak Meti apa? Meti dibalik hitam. Nanti orang itu hitam. Giginya. Giginya apa? Hitam. Berarti Meti. Sama Ustadz juga Ustadz juga Meti. Soal mukanya Meti. Astagfirullah tuyul. Ini gimana? Langsung pertanyaan aja tah. Ini acara apa sih sebenarnya ini? Ngobrol-ngobrol santai aja biasa. Oke. Kita mau yang langsung klimaks apa? Iya, Bu. Langsung Iya, klimaks. ya foreplay dulu sebelum klimaks. Oh iya. Grepe-grepe sebenarnya. Ini nah ini nih. Ala kenal. Kan memang kayak gitu. Iya, Pemanasan itu. pemanasan dulu. Biar enggak ini seleo. Nah itu. Warming up. Dulu. Jangan langsung. Coba tanyain tentang ini dulu. Podcast pertama tuh Dajjal. Ada yang mau ditanyain nggak tentang Dajjal? Beri Dajjal, gimana ente cara nyesatin orang tuh nanti di akhir tuh? Di hari akhir ente nyesatin orang tuh gimana? Udah jadi agen dia. Agen Dajjal dia sebenarnya. Ntar ketahuan. Enggak. Takut sih. Ya sebenarnya sih di balik layar ini banyak pasukan-pasukan Ya'juj Ma'juj juga yang nanti bakal ngeramein hari kiamat juga. Ya'juj Ma'juj tukang ngabisin nasi, bukan Ya'juj Ma'juj hakiki, bukan. Apa sih ini Q&A? Q&A aja. Q&A. Yang mungkin banyak orang pengen tanyain nih. Banyak yang masuk lewat Mas Ewok pertanyaan-pertanyaan. Jadi Dajjal itu gimana sih? Dajjal itu makhluk apa hanya sekedar fitnah, ajaran, prinsip, ideologi orang-orang kufar ya sehingga menjerumuskan, menyesatkan orang-orang lewat fitnah itu? Apa memang ada makhluknya gitu? Gimana Tatruli menurut antum? Senior dulu. Enggak. Senior dulu. Langsung yang to the point aja. Ada nggak kitab atau hadis yang menjelaskan misalkan? Dajjal itu ya memang Dajjal itu ada makhluknya. Sejarahnya itu dulu jauh sebelum Nabi Musa dilahirkan, ada yang mengatakan 100 tahun, ada yang mengatakan berapa ratus tahun.
ada sepasang suami istri. Tapi suami istri ini sedarah. Jadi mereka pasangan sedarah nikah sudah lama. Yang secara syariat itu haram. Haram, nggak boleh. Sudah lama menikah, belum juga dikarunia anak. Terus kemudian suami istri ini melakukan suatu apa namanya? Jima. Bercocok tanam. Bukan. Ritual. Suatu ritual. Wow. Ritual. Bukan ritual mantap-mantap. Ya itu kan Ada kaitannya. Ada. Ada Oh, kaitannya. bareng. Iya. Ritual memanggil iblis. Jadi si iblis ini kemudian dalam riwayat ya menggauli si istrinya ini. Iblisnya gaulin istri. Iya. Jadi si istri Ibunya ini, Dajjal berarti. ibunya Dajjal. Si istri ini kemudian hamil tapi bukan hamil ke ayahnya. Hamilnya ke si iblis ini yang diriwayatkan itu Azazil. Oh ya, iblis yang Ini tuh kalau nggak salah ada dalam Marvel. mitologi Yunani. Apa Marvel ada. Di ini apa sih yang Wolverine tuh? Siapa? Azazil yang bisa hilang-hilang. Namanya Azazil? Azazil. namanya. Oh, merah yang bisa hilang-hilang. yang ada ekornya. Iya. Warna merah, yang warna merah tuh Merah. kan. Ah. Nah itu kalau kurang lebih. Barangkali nggak tahu. Amri itu mah. Ya masih ponakan lah. Ikatan darah juga sebetulnya. Ini kan lagi kita lagi syuting serem-serem. Kan ada Abi, tenang ada Abi. Jadi singkat ceritanya si istri ini kemudian hamil, melahirkanlah seorang anak. Anak dilahirkan. Kemudian si anak ini dari kecil mengalami apa? Tidak bisa melihat, belekan terus. Picak. Belekan bukan picak, jadi belekan terus dari kecil. Sehingga salah satu matanya itu Dajjal kan matanya cuma satu, sebelah doang. Jadi Awan. umur 7 tahun atau umur berapa tahun mata yang kirinya itu beleknya sudah mulai hilang, jadi bisa lihat. Awar, cuman satu matanya. Awar bukan awan ya? Awar. Bagus buat nama anak tuh Awar. Anak Diki boleh. Jadi si Dajjal ini namanya itu Musa Musa. As-Samiri. Jadi pada masa itu yang terkenal dengan nama Musa itu dua. Musa bin Imran yang jadi Nabi Musa dan Musa As-Samiri yang jadi Dajjal. Yang dalam riwayat itu ada dua Musa yang dilahirkan. Yang Musa yang diasuh sama Jibril. Itu Musa yang jadi Dajjal. Jadi Musa ladzi rabbahu Jibril kafirun wa Musa ladzi rabbahu Fir'aun rasulun. Insyaallah. Jadi sejak kecil si Musa Ada Abi. As-Samiri ini Bawa sini. di daerahnya terjadi banjir. Banjir. Jabi. Sampai sehingga Jibril itu merasa kasihan, akhirnya dipungut sama Jibril. Dirawat sama Jibril, bahkan ada yang mengatakan dikasih susu dari bayi itu sama Jibril. Dari jempolnya Jibril, susu dari surga. Ala ada bilang gitu. Jadi dirawat sama Jibril. Antum dari pagi katanya susah beli susu. Kenapa minta tolong sama Dajjal aja langsung gitu. Barangkali Dajjal bisa nolong gitu. Ya karena yang ngajarin Nabi itu Dajjal itu Jibril, akhirnya si Musa ini mengetahui banyak hal, bisa melakukan banyak hal yang tidak bisa dilakukan manusia biasa. Karena muridnya Gurunya Jibril. Udah mah memang secara genetika juga campuran iblis. Berarti yang ngejima itu Azazil. Azazil. Oh, Azazil yang Banul Jan itu. Banul Jan itu. Yang nggak mau sujud kepada Nabi Adam. Nabi Adam. Maka jadilah dia kemudian Dajjal. Itu sejarahnya Dajjal. Berarti dia makhluk ya? Makhluk yang memang nanti akan membawa fitnah paling besar yang akan dialami manusia. Nah, kemudian itu sekarang dia berarti ada. Kasusnya kayak Nabi Isa diangkat dulu apa memang udah ada? Emang ada. Berarti usianya udah ribuan tahun. Usianya udah ribuan tahun. Dajjal itu ada semenjak Nabi Musa. Nabi Musa ada Dajjalnya. Musa Samiri. Ada berapa ribu usia?
Beda dikit kan? Barangkali masih kerabatan gitu sama. Ariko saksi hidup Firaun. Gimana? Ente ngebalsemin kan? Benar. Tim medisnya Fir'aun. Baru kasih nyengat tuh bau balpirik. Balpirik. Bekas balsamnya masih nyisa di dia tuh. Balpirik. Ini Mumi. Ribuan tahun yang dalam riwayat lain katanya ada di satu tempat yang salah satu sahabat Nabi itu yang namanya siapa? Itu ketika mereka Berlayar. Nah, terdampar di sebuah pulau, Nah, gitu katanya. ketemu Dengan makhluk. satu yang dirantai katanya ya. jas susah ya. Itu. Apa siapa makhluknya tuh? Hewan. Anggeret. Oh, yang awalnya ketemu Awalnya. di depan, ya. Ya berarti kan memang pada masa Nabi Muhammad juga Dajjal sudah ada. Itu menyerupai seseorang yang ketika itu dikenal dengan nama Dihyah Al-Kalbi. Lihyah. Dihyah Dihyah. Pakai Al-Kalbi. dot. Pakai dal. Dihyah Al-Kalbi. Al-Kalbi. Bahkan Sayyidina Umar ketika Diki itu Al-Kalbi. beliau hendak ngebunuh Dajjal Nebas ini. ya, mau nebas ya. Sayyidina Umar mau. Sayyidina Umar Berarti sempat ketemu. sempat ketemu. Nabi sempat ketemu. Dihyah Al-Kalbi. Tahu memang itu Dajjal, Nabi tahu. Tapi kata Nabi Sayyidina Umar nggak boleh. Ini bukan bagian ente. Nanti akan ada seorang yang dapat bagian buat ngebunuh Dajjal. Ceritanya nggak kayak gini, intinya skenario-nya nggak kayak gitu. Ngeri juga Sayyidina Umar ya. Dikit-dikit tebas, dikit-dikit tebas. Makanya sebetulnya ini juga skenario-nya nggak jelas. Mau Nggak jelas. gimana ini Nggak sebetulnya? jelas. Kalau itu Ikut-ikutan udah aja. jelas, ya, ikut-ikutan Ikut-ikutan aja. Kalau aja. kemarin jelas ceritanya. Umar nggak jadi nebas. dia. Umar nggak jadi nebas. Tapi kalau dalam riwayat lain kalau nggak salah namanya itu Ada Abi. dalam riwayat lain ya kalau saya lihat di Tanqiyatul Qulub itu namanya tuh aduh masya Allah lupa saya. Ada nama lain. Ada nama lain. Ada nama lain. Oke guys lupa. Bahan situ. Berarti yang jelas ala kulihal berarti Dajjal itu memang ada ya Memang saja. ada, memang ada. Oh, berarti hidup ya, masih hidup ya? Masih hidup. Itu ada riwayat ya, Tet, ngejelasin dia bakal muncul dari arah mana atau dia sekarang stay di mana gitu. Nggak ada riwayat. Kata aja gimana? Saya lagi nginget-nginget itu nama Dajjal nama lainnya kalau jadi malah lupa. Antum diundang jadi narasumber nggak bawa materi antum mah. Blank ya. Soalnya dikasih taunya sama kayak Ariko ngerokok modal paru-paru doang tuh. 5 menit barusan soalnya dikasih tahu. Maaf ya netizen. Anda pernah dengar dari siapa ya? Antum apa siapa gitu yang ngomong Tonggeret. sebaik-baiknya makhluk itu yang ketemu sama Dajjal. Seburuk-buruknya makhluk. Seburuk-buruknya orang yang kealaman di hari kiamat tuh ngalamin huru hara kiamat, ketemu Dajjal, terus buruk-buruknya makhluk katanya. Nanti di akhir zaman. Gimana? Mungkin itu lebih tepatnya seburuk-buruknya makhluk itu yang nanti mengalami matahari terbit dari barat. Oh gitu. Karena ketika Dajjal muncul, umat itu kebagi dua. Ada yang ikut Dajjal, ada yang ikut Imam Mahdi. Jadi nggak seburuk-buruk umat yang ketemu Dajjal, karena ada yang ikut Imam Mahdi juga. Berarti nanti huru hara kiamat tuh gimana prosesnya? Dajjal dulu keluar, apa kayak Duhon? Apa Imam Mahdi dulu yang pertama keluar, ngingetin, ngasih tambih ke kita? Hujan mani. Guys ini mah ngobrol buat yang jawab guys. Ya jadi maju. Kalau yang saya tahu sih dalam Satrobi mah Google tahu semua, Tat. Enggak. Jadi mending kita Pusing, nanya pusing, jangan tanya anak. Tanya misalkan cara nyalain mobil Tesla gimana? Tat? Tahu Satrobi mah. Oke Google. Oke Robi. Maka oke Ustadz Google, oke Ustadz Robi. Oke Ustaz Robi jalan menuju surga. Belok ke kanan. Lompat Ya, ke jurang. gimana tadi? Masuk Ya nggak, kalau portal. dalam apa namanya Goyatul Kuswa ya, Goyatul Kuswa itu saya juga sekarang lagi nulis ulang sih sebetulnya karena tulisannya memang nggak jelas juga. Masya Allah. Tartibnya memang tidak ada yang tahu secara pasti, tapi ulama membuat tartib itu rangkaiannya dari mulai yang kubro, dari mulai yang sugro sampai yang kubro gitu ya, kan ada alamat alamat kiamat yang sugro, ada yang alamat yang kubro. Jadi apa namanya itu istilahnya Rentetan kejadian. kejadian 10 ya 10
ya. Asratus Sa'ah. Asratus Sa'ah. Ada yang mengatakan pertama kalinya itu adalah khurujun nar. Api gimana? Itu yang di kiamat sugronya dia keluar di Ardil Hijaz, di daerah tanah Hijaz katanya keluar api. Yang konon kemarin katanya di beberapa media itu ada yang liput, nggak tahu itu asli atau bener, apa hoax itu nggak tahu. Asli. Itu udah keluar tadi. Udah keluar. Udah keluar itu. Daerah mana itu? Hijaz. Hijaznya di mana? Allah alam. Hijaz itu baina Makkah wa Madinah. Makkah wa Madinah itu Hijaz. Hijaz. Ada yang mengatakan nanti tahapannya setelah khurujun nar. Nah, fitnah yang kayak sekarang kita tahu ya. Kayak kemarin kan antum ngobrolin child free apa sih? Child free ya? Child free. Child free. Apa itu artinya? Nah, nggak mau punya anak lah intinya ya. Oke. Ideologi prinsip yang nggak mau punya anak. Terus juga LGBT kan sekarang pelangi Merajalela ya. merajalela udah nggak seindah pelangi kita kecil kan zaman kita kecil. Mengerikan sekarang lah ya. Ngeri kan ngeliat pelangi sekarang. Mengerikan. Nah itu bagian daripada fitnah dajjal nggak sih Tat? Menurut antum ini mah? Apa itu ya? Ya ideologi sesat kayak gitu kan? Bisa dong, jadi. Mah nanya dong. Nanya dong. Ya. Dapat dong. Bisa jadi nggak? Kok kaku gini nih Ya kan santai aja sih bisa jadi. kaku nggak? guys. Ya kan kita ngobrol biasanya. Kali. Gelas. Nanya jawab. Pandangan kita ini mah. Sudah aja segelas. Itu ada. Jadi gini, mungkin lebih tepatnya gini Tan. Apakah setiap kerusakan, setiap kemerosotan moral itu bisa kita nisbatkan sebagian fitnah dajjal? Oke. Atau beda? Fitnah dajjal itu punya fitnah yang memang cuman itu doang. Selain fitnah dajjal berarti kerusakan yang lainnya bukan fitnah dajjal. Mal mas'ulu. Bi alam anisa ya. Antum yang ditanya atau yang bikin pertanyaan lagi? Ini pandangan kita aja Ya enggak, maksudnya kalau pandangan aneh mah bagiannya itu kayak itu bagian daripada fitnah dajjal, pemahaman begitu. Ya, karena jauh daripada nilai-nilai kemanusiaan, mau pandang sudut manapun, ya jelas pandangan syariat mau udah jelas banget. ngelanggar banget ya. Secara nilai-nilai kemanusiaan juga udah jauh banget dari nilai-nilai manusiawi kan. Kalau aku sih ya yes. Ya, pandangan kita kan bebas jadi kan. Iya maksudnya memang benar secara kalau melihat dari tanda-tanda kerusakan akhir zaman dalam menyambut kedatangan Dajjal ya mestilah ada sesuatu yang memang harus berlawanan dengan syariat. Itulah kriteria-kriteria atau indikator-indikator yang akan menunjang terjadinya kiamat. Karena kan bahasanya nggak akan ada orang yang taat sedikit pun sampai nanti datangnya hari kiamat. Kalau saya tidak salah itu mendengar itu gitu, sampai semuanya itu nanti lacut semua gitu, fajir semuanya, nggak ada yang tersisa, kecuali nanti kalau ada yang mengucapkan la ilaha illallah seorang, tiba-tiba itu bumi kembali ini lagi gitu, sempat membaik lagi, sempat ada masa lagi nanti gitu. Jadi karena memang tidak ada yang tahu tahapan pastinya antara khuruj Dajjal dulu, apa hubud Isa alaihissalam dulu, apa namanya yang kubro aja gitu, Ya'juj Ma'juj dulu, entah itu. Ya, karena pandangan aneh mah nggak ada salahnya ya ngaitkan sesuatu cocok logi untuk nambahin keimanan kita, kesadaran diri kita, benar supaya kita tuh lebih siap-siap ya, takut benar, gitu. Benar. Takhwif taz'ij kalau kata bahasa Imam Ghazali kan, supaya kita tuh lebih getar hati tuh, khawatir kita tuh nggak bisa selamat daripada fitnah dajjal gitu, di akhir zaman. Dengan indikator sambil memperhatikan gitu, sadar diri. Dan mungkin bisa jadi gimana pandangan antum oknum yang main tembak-tembakan sampai meninggal itu fitnah dajjal bukan? Kalau memang fitnah tolong disomasi Ustadz ini, aneh nanya soalnya. Enggak, kalau ini aman. Karena udah dihukum mati. Matinya belum. Kalau bebas gua dicariin nanti. Enggak. Tenang Pak. Termasuk yang ngajak Sampo ya, Pak Sampo ya. Oknum yang ngajak bayar pajak tapi nggak bayar pajak. Pimpinannya ngeritik guru. Pamit pulang. Anda ya ngeritik guru. Ngomong
Astagfirullahaladzim. Udah. Yang lain aja temanya. Enggak apa-apa, lanjut aja. Enggak jelas. Pokoknya aneh, jujur aneh. Ada ketua pimpinan yang bukan bidangnya ngeritik guru, kompetensi guru nggak layak dapat honor dan insentif segitu semana Tat? Insentif guru tuh honor segitu tuh semana? Menyedihkan. Sedangkan bawahannya ada oknum-oknum yang memang harusnya menjadi teladan dan lain sebagainya, tapi nggak mencerminkan itu gitu. Jauh pemikirannya kemana, ngeritik kemana-mana, badan sendiri nggak keurus gitu. Siapa Ini itu? oknum Robikun apa sih? Oh iya. Rubicon. Ahli Rubicon. Tapi kalau kembali lagi ke masalah Kalau tembak-menembak gue ya. hilang nanti lu cariin ya. Oh, pasang badan semua insya Allah. Pas bagian mana kiai lu? Monggo ada di dalam. Ini santri brengsek semua yang kayak gini. Bukan militan gitu, bukan. Harusnya kiai mau diancam tuh ya pasang badan. Ngomong aja kamera. Ini kaitannya sama bunuh-bunuhan ya kiai ya. Kalau saya pernah ngaji dulu tuh Nabi SAW pernah berdoa 3. Pertama, jangan sampai umatku ini tenggelam karena banjir seperti halnya terjadi kepada umat Nabi Nuh. Yang kedua, gimana caranya Nabi meminta kepada Allah supaya umatku tidak mati kelaparan. Yang terakhir, bagaimana umatku tidak mati bunuh-bunuhan. Yang pertama, banjir, mati tenggelam enggak, kata Allah. Diijabah sama Allah. Kelaparan enggak akan kelaparan. Oh, ini banyak kok yang kelaparan, banyak yang tenggelam juga kok. Ini juga banyak yang modal lambung doang datang ke sini. Astagfirullahaladzim. Itu kan tanda buktinya enggak diijabah sama Allah, kan tidak akan mati kelaparan. Ya kan, Gitu. lu mau bayar kan lu? Udah. Tagih. Mau pamit dia modal lambung doang. Nah, tapi yang terakhir, kalau bunuh-bunuhan itu enggak dijabah. Enggak dijabah. Karena itu merupakan fitnah dari awal dari awal kehidupan sampai akhir zaman itu enggak akan pernah berakhir. Makanya kalau sekarang konflik bunuh-bunuhan, jangankan yang personal kemarin ya, maaf ya. Iya. Yang terjadi sempat viral, sidangnya agak lama. Memang itu sudah sunatullah. Dari mulai Nabi Adam. Siapa yang pertama kali? Anaknya Nabi Adam. Habil sama Qabil kan? Nah itu. Hanya gara-gara masalah cewek perempuan sekarang juga ada yang digebukin kan? Nah, upload nih, jangan dipotong-potong tadi. Masalah cewek ada yang digebukin gak kemarin? Ada. Ya itu jadi sebetulnya pengikutnya Qabil kan. Hah? Lu jangan dikasih clue lu. Yang lain aja gitu. Rubikun lagi. Malah diomongin. Maaf narasumber. Next, ada lagi pertanyaan barangkali Ji? Dari rekan-rekan Ustaz Robi udah enggak sabar. Ana juga sering ngedenger ya, Dajjal Al-Masih. Dajjal Al-Masih, Isa Al-Masih juga. Dajjal Al-Masih, Isa Al-Masih. Jadi Al-Masih itu maksudnya gimana? Penghapus apa gimana masih? Kok sama namanya Nabi Isa Al-Masih, Dajjal Al-Masih. Nah, jadi kalau kata Tad Ajis, kita udah bahas ini perasaan kemarin dah. Ada 2. Ini belum pernah nggak tahu. Ini tolong potong. Ini pertanyaan-pertanyaan tuh yang belum pernah nggak tahu. Makanya saya bingung kata Robi katanya. Ya guys, jadi selanjutnya Robi masih nanya gini kok. dingin ini kayak syuting sinetron ini. Cut. Ulangi lagi. Ulangi. Selimut hidup. Jadi ada 2 yang dapat gelar Al-Masih. Yang pertama Isa bin Maryam, yang kedua Al-Masih Dajjal. Kenapa Nabi Isa dapat gelar Al-Masih? Karena Nabi Isa itu salah satu di antara mukjizatnya adalah bisa menyembuhkan penyakit. Yang buta diusap jadi bisa melihat, yang penyakit baros diusap sembuh, yang mati diusap hidup. Jadilah Al-Masih itu dari kata masaha. Usap sembuh. Nah, kalau Dajjal kenapa disebut Al-Masih? Karena salah satu matanya mamsuh. Oh, mamsuh. Dihilangkan. Jadi itu Al-Masih. Tapi kalau dalam bahasa secara orang-orang makna Nasrani jemputnya enggak Masih, Mesiah malah. Mesiah. Itu masih dari situ juga kayaknya. Kayaknya. Ada Mesiah asli, ada Mesiah palsu. Nah, Mesiah palsu ini
Dajjal konon katanya. Messi juga mungkin dari kata itu tuh masa hayam sahur Messi. Ini cocok logi asli bener ini. Ini penggemar Messi marah ini. Iya, maaf ya. Messi. Lionel kan dari kata lain. Lain. Berarti lembut. Seolah-olah gimmick Lionel Messi. ingin mengalihkan kembali para fansnya Messi. Padahal Antum pendukung CR harusnya dukung aneh. kagak. Kalau urusan bola netral gua mah. Emang Messi itu sampingannya kok kang urut ya. Kok bisa? Kan masa sama ayam sahur. Oh, iya. Kemana-mana bawa kacamata hitam. Itu Itu buat tas orang gitu. Ya suasana malam sambil camping tanya-tanyaan asik juga nih kayak ngobrol. Pasti banyak santri alumni ya nggak tahu karakter aneh ya. Pasti aneh kok Abi begini banget ya. Biasanya kesurupan lagi Abi. Nggak apa-apa guys. Jadi supaya Anda tahu kalau kehidupan tuh nggak harus serius banget. Kayak kita ini relax, santai apalagi Ustadz Robi. paling serius. Yang dikiranya serius di kelas padahal di luar juga sama, sering ketawa juga guys. Kalau gua mau di luar mau di mana aja sama, gua mah sama-sama ketawa gitu. Ya nggak I? Iya, bagus. Riang karena apa Ini namanya? pasti siapa sih? Bukan. Heeh. Pasti menyesal dulu minta digampar sama aneh, minta berkah gitu. Ternyata Ternyata sakit beneran berkah nggak dapet gitu, nggak. Yakin insya Allah tetap miskin kamu. Kalau itu miskin dalam artian miskinnya miskin dari kebodohan, kamu akan kaya dari ilmu, insya Allah. Amin. Saya ngeles. Baca dulu set. Rokoknya belum masuk soalnya. Ini malah dulu satu nih. Weh, seolah-olah. Oh nggak mau sama tangan Ustadz Robi terlalu tegang ini Ustadz Robi nih. Tahu dilatih istrinya ntar ini video. Nggak, isinya baik. Ada nggak pertanyaan dari Udah dulu, jangan yang gaib-gaib nih. Ini masih jauh ceritanya yang sekarang aja. Dajjal. Katanya ada bab jima, katanya dengar tuh. Nanti malaman itu mah. Astagfirullah. Syahwatnya belum besar. Asal besar. belum birahi, belum. Ngebahas Flat, ya. gimana sekarang mah gak jadi camping langsung pulang. Oh, hamba banyak kesini juga. Nah itu satanisme ya, ini pernah dengar ya itu. Ini bukan setan, lebih ketawa bukan setan ini. Bukan gede dah. Bukan setan. Ini mau cerita di kitab tuh, cerita ngaji. Ngaji ini mau ngaji. Abi lagi ngaji. Sama semuanya nih lagi belajar sama Ustadz Robi. Pudel juga mau belajar ya sama ya. Enggak pudel berani. Nyirin tuh nukia sih. Nyangat nggak gini? Enggak. Ya udah kalau. Dua pudel berani. Nu kas ada. Wait. Oh yang dren gitu ya. Bisa. Apa? Ini bunyi nih. Bentar lagi bunyi coba. Pelihara itu buat bela sekolah. Enggak, ini bukan bagian dari satanisme ini. Kali binatang yang Orang tuanya Dajjal itu ritual-ritual gimana tadi Aneh nggak nangkep? Ya, Ada ritual-ritual kayak satanisme gitu. Iya. Ritual Ini di- sesat gitu. zaman umat siapa sih? Ban Ini Israel. Israeliat ini. Israeliat. Teman-teman, jangan didengar. Enggak, bener Israeliat. Israeliat. Tapi tetap bisa dijadikan sandaran kalau hikayah-hikayah seperti itu ya. Maksudnya bisa diobrolkan kan bisa. Bukan. Ya teman-teman jangan terlalu memplot yang namanya Israeliat nggak bisa dijadikan rujukan seperti kelompok-kelompok sebelah tuh. Tadi siang. Ayo kan ya? Ya, Yang tidak aneh. menerima Anti dengan Israeliat. Kalau kita kan untuk hikmah kan nggak jadi masalah. sama Ustadz ya. Banyak cerita-cerita Israeliat banyak banget. yang justru Sumber nilainya hikmah, sumber hikmah, pelajaran, iktibar. nilai-nilai positif juga terkandung dalam Iya. cerita-cerita Israeliat. Riko. Ada nggak di situ tembakan hijau tuh Mas, tembakan hijau. gambaran Ini matahari nih. seperti apa ritual yang dilakukan oleh ibunya Dajjal sama Anak kurang paham tapi pastinya itu ada ya. Kalau ritual kayak itu pasti kan ada bau-bau darah, juga ya. korban. Berarti yang namanya animisme itu udah muncul dari dulu ya? Animisme ya? Animisme, dinamisme. Animisme itu kan percaya akan hal-hal yang mugoyab tapi terlalu halu kan? Ya katakan bukan halu sih sebetulnya.
roh, yang kayak gitu kan animisme itu. Apa tidur sini? Animisme. Tidur sini enggak tinggalin. Animisme. Animisme. Berarti sudah ada dari dulu animisme. Di Animisme itu sama ini makanya. sekte yang suka anime. nonton Dragon Ball. Kalau enggak nonton Nah, Naruto. kalau suka anime mah saya berarti. Nah, dia penganut animisme karena suka anime dia. Enggak gitu kali. Animisme emang anime. Anime. Khayalan. Jadi istilahnya mungkin anime itu kan fiktif mungkin ya. Tapi sebetulnya real juga sih, mereka meyakini karena memang bersekongkolnya dengan perkara yang menggoyab. Perkara yang disamarkan ya. Jin, setan itu kan Si Abi mana lu? disamarkan kan. Tapi mereka saking meyakininya berlebih, mereka Dingin. bersekongkol dan muncul pada akhirnya. Gitu kan? Ngantuk tak? Ada berita tadi di Demokrat. Apa? Ini B. Bacain aja. Bacain Itu aja. nggak faedah mic tuh. Yang nyambung. Iya, satanis. Ini barusan ada berita di Brazil. Habis mengadakan pesta dengan tema satanis. Dan pasca acara tersebut di daerah itu langsung dilanda banjir bandang sampai banyak bangunan yang rusak. Apakah itu azab? Iya, jadi ada karnaval gitu ya. Jadi siapa yang nanya? Tapi bukan dalam rangka acara Halloween, bukan? Enggak, jadi di Brazil itu kan ada kayak karnaval itu biasanya kalau tahun-tahun sebelumnya biasanya ya pakai patung Yesus gitu. Nah, kalau sekarang tuh konsepnya dirubah. Satanis. Jadi kayak setan lagi nyeret Yesus gitu. Wow. Oh, ini berarti antichrist. Kelompok-kelompok antichrist. Ini sama, mereka ini kelompok-kelompok yang anti Kristus. Karena sekte Kristen juga jangan Anda kira nggak ada Wahabinya. Itu diajak sama Yesus berarti. Yang nggak gitu juga. Seolah-olah gua membela Yesus gitu. Antum kan tadi soal Enggak, tapi bicara masalah agama semuanya juga mengajarkan kebenaran. Enggak bicara masalah keren bunyinya. enggak bicara masalah tauhid atau akidah Ini yang kita. kunci bunyi. Semua agama semuanya mengajarkan kebenaran dan kebaikan. Dalam urusan nanti apa namanya dia diterima atau enggak, itu urusan masing-masing. Yang jelas Islam menurut kita adalah agama yang terbaik dan yang bisa menyelamatkan kita baik di dunia maupun di akhirat. Itu. Ya, ala kuliah kelompok antichrist ini banyak. Salah satunya salah satu sekte daripada kelompok yang anti Kristus. Yang mereka logonya itu paling khas itu, salibnya dibalik gitu. Iya. Anak-anak underground biasanya ya. Anak black metal itu tanpa tahu-tahu kalau Indonesia itu kan jamet tuh. Jawa metal ngikut-ngikut doang, logonya dibalik salib gitu. Padahal dia itu termasuk kelompok-kelompok antichrist. Yang salah satunya yang masih menggaungkan atau mengkampanyekannya itu band-band metal. Kayak Slipknot. Itu masih Mudvayne. Marginal. Apa sih marginal itu, anak pang Indonesia itu mah yang suka jalan-jalan pinggir jalan. ini asli benar. Makanya dalam klip-klipnya coba gila. Sampai belah telanjang bulat, dibelah dada terus ambil jantungnya dimakan. Ya karena memang pesan-pesannya itu benar-benar jelas kalau di lagu-lagu metal tuh. Mereka tuh ingin mengkampanyekan paham mereka. Jadi jangan anggap cuma di Islam yang ada Wahabinya. Kristen juga ada Wahabiyahnya. Keras. Ada garis kerasnya ada. Garis keras. Oh, ini udah tahu itu. Iya, itu ada. Bahkan yang, kalau yang apa? tadi itu berarti azab itu. Kalau ngebahas azab kayaknya nggak pantas nanya ke kita ya. Nah, itu urusan di Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kita ngambil ibrohnya aja. Ini mungkin gitu kalau pandangan aneh mah ya. Yang jelas nggak boleh meyakini itu ada korelasi antara karnaval yang menghinakan Yesus dengan kejadian azab itu, karena urusan azab, bencana, musibah itu mah ya sudah ilmu kata Allah, kecuali Allah yang sudah menentukannya. Nggak ada korelasinya sekarang gara-gara patung Yesus dihinakan terus jadi turun azab, apa urusannya? Lawang kita di Indonesia misalkan yang nggak sholat sekampung pun turun azab ataupun enggak ada kaitan. Kalaupun memang ada misalkan itu urusan Allah, kita ufawid lah, kita tafwid sama Allah aja. Bukan ranah kita menentukan itu azab atau bukan. Nah begitu hadirin yang berbahagia. Kalau ranah aneh mah enak, aneh bisa bilang figur Ariko azab. Kalau ranah aneh kan bukan ranah aneh.
Berarti itu hanya ujian. Jadi sebetulnya saya nggak berani, dia anak yatim. Saya nggak berani dia anak. Mau damenin nggak, Gur? Justru takutnya azab turun hari ini gitu. Doanya anak yatim lo. Siapa? Hariko. Oh ya, Riko. Ya kalau sedikit-sedikit nggak apa-apa lah gitu ya. Punya orang dalam. Tolerir. Bayi tabung. Yang dua siapa yang dua? Ya pada Yang orang lebih dulu. Wah, mati lampunya. Mad fan. Topeng-topeng kan? Iya. Ngeri-ngeri gitu. Karena memang bersekutunya bersekongkolnya ritualnya bener kan. Minum darah dulu Minum katanya darah. sebelum konser tuh. Darah kelinci. Ini Itu konon katanya. Ganteng-ganteng serigala mungkin terinspirasi dari sana ya. Itu lebih terinspirasi wayang wong. Wayang wong. Yang gini. Wayang wong tuh. Ganteng-ganteng serigala. Ya itu wayang wong itu. Karena dikit-dikit darah gitu. Ganteng-ganteng serigala. Ya konon katanya elit-elit politik juga sebetulnya bernaungnya di situ. Elit-elit politik dunia katanya ya, kalau misalkan Oh, katanya lu mah. ya kan situsnya kan nggak mau saya sampaikan di sini. Guys. Nggak menuduh. Kita mengumpulkan aja beberapa sumber sampai ada apa namanya sekarang inflasi ya, duit diatur sama adidaya. Sebetulnya ada pengaturnya. Kan ini the new world order kan. Tujuan intinya kan gimana semua negara itu dikendalikan sama mereka. Ternyata mereka Ustaz tuh Ajis bacaannya tuh Tribun News, Tribun Lampung, Ustaz Ajis. Makanya sekarang detik.com. Promosi. Nggak apa-apa. Kalau mau bayar silakan. Brand ambassador ya, Kak? Scarlett boleh Scarlett. Endorse Scarlett. Scarlett sih. Secara kayak Katanya bernaung di sana. Ya sampai ada yang mengatakan mereka juga ritual. Cuma kan memang gerakannya underground, di bawah tanah. Mereka nggak Oh. mengekspos, tidak menampakkan. Brazil, kapan beritanya? 2 hari yang lalu. Today, Iya. hari ini. Antikristus. Ada lagi kelompok apa namanya, pasukan salib itu. Oh, Antichrist itu Khawarij kali, bukan Wahabinya berarti. Khawarij dia keluar dari barisan. Iya kan, keluar dari barisan Ali kan, Khawarij itu. Yang kolil murtad kafir itu Khawarij kan. Khawarij, neo Khawarij. Ada pertanyaan lagi nggak nih masalah huru hara kiamat? Yang saya bingungkan itu sampai sekarang itu, tadi pertama masalah tartib ya, susunannya mana yang lebih dulu, apakah kita sudah ada di tahapan itu apa enggak gitu kan. Kita bisa nggak sih mengidentifikasi itu? Ana pernah dengar ceramah Ustadz Abdul Somad. Kalau yang Ana tangkap dari ceramah beliau, di antara sekian yang tadi disebutkan itu, yang pertama terjadi itu, yang pertama turun sebelum nanti kita perang melawan orang-orang Bani Israel, orang-orang Yahudi, itu sebelum kemunculan Dajjal juga adalah keluarnya Ya'juj Ma'juj. Berarti pertama Ya'juj Ma'juj. Ya'juj Ma'juj dulu keluar. Adakah di antara mereka yang hadir di sini? Ya'juj Ma'juj. Ya lihat aja ciri-cirinya. Oh, gimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya dikatakan matanya sipit. Amri. Terus Hidungnya pesek. enggak kecil. Oh, coba tuh. Terus suka berbuat kerusakan. Ah, Riko. Kebun batur digaras. Kebun batur digaras. Sok ngegaras kebun batur tah. Ya minimal lamun ngaliwat. Bang baut nggares. Lamun ngaliwat di imah urang ya meakeun sangu lah gitu. Ngagaras kejo gitu mah. Apalagi selain itu? Katanya muncul di daerah Asia Timur. Berarti Cina ya? Ya Allah alam. Cina, Korea. Sekarang kan udah mulai berkuasa nih Cina. Iya. Ada habis. Tapi kerusakan dari golongan itu kan manusia apa bukan? manusia. Coba di Al-Quran ketika
dipenjarakan sama Raja Zulkarnain. Nah, Ngantuk mau bobo aja, nanti abi angkat. Nanti abi angkat. Surat Al-Kahfi kan? nah, Pulang insya Allah. Gimana ayatnya tuh? saya kurang tahu. Yang jelas mah layaf kok Iya, gitu. nanti abi angkat. Nggak ngerti dia, nggak paham dia Iya, iya. dalam berkomunikasi. Ah, ah. Kayaknya kalau Cina sih cerdas diajak ngobrol Inggris juga udah pada jago. Ya mungkin kalau dari secara fisik seperti itu, tapi tidak bisa ditujukan pada mereka. Memang sih saya juga pernah dengar ada yang mengatakan itu lebih cenderung kepada bangsa Mongol. Bangsa Mongol. Karena waktu itu kan Mongol pernah nyerang Irak sampai rata kan. Sampai hatta kitab-kitab karangan Dimakan. ulama jadi jembatan Jadi kan. jembatan. Al-Qur'an digantung-gantung di leher Sungai anjing. Efrat warnanya jadi hitam. Tinta kan gitu. Ini agak sedikit ini juga ya, penasaran dari mana ini, apakah cocok logi atau memang ada sumbernya yang kuat tentang ya mengkorelasikan antara Ya'juj Ma'juj yang sifit ini kepada bangsa Mongol. Bangsa Mongol kan keturunan Asia Timur kan? Asia Timur ya? Asia Timur tuh dari mana sih? Mana sih? Jepang, Korea. Jepang, Korea. Mongol itu wilayah mana? Di Cina. Cina masih Asia Timur atau udah Tenggara dia? Ada negara juga, ada negara. Gimana? Ada negara yang Mongolia ya. Oh, Mongolia masih ada negaranya? Namanya Greenpeace. Masih eksis sekarang. Namanya Greenpeace. Tapi pasti yang yakin bangsa Mongol itu. kurang lebih sih ya, itu masih keturunan dari Genghis Khan. Genghis Khan. Ini Genghis Khan ini kan yang paling ditakuti waktu itu ya. Iya. Genghis Khan, Genghis Hulagu Khan, Nah. Syarukan. Syahrukh Khan. Dari caya gitar musik. Dulu suku pales. Jadi caya. Yang lain. Next. Next. Kalau yang benteng Raja Zulkarnain itu sebenarnya goib atau emang ada gitu secara fisik? Tak ada Jis. Terus ini ya. Nggak tahu kita juga. Allah alam. Pokoknya amrun mughayyab itu kita nggak bisa meyakinkan tok seperti ini gitu. Kalau urusan mughayyab betul nggak Sat? Tambah referensi kitab kita juga belum luas. Belum tentu. Belum luas. Pertama itu belum tentu. Terus yang keduanya juga Nggak usah takut ada abi. ada ibarat itu gimana ya? Ada abi. Oh boy sini nih. Oh, boy, sini. Kalau bukan dalil yang qat'i, urusan akidah itu kan kaitannya dengan akidah yang mughayyab itu, keyakinan. Salah satunya Kisah Zulkarnain pernah ngedengar nggak kisah Zulkarnain? Raja Zulkarnain. Raja. Ya. Ya itu aneh, lupa ingat. Kayak gimana sih? Itu maksudnya benteng-benteng itu gimana benteng? Yang tadi ditanya ya. Jadi Raja Zulkarnain itu siapa? Jadi ada yang mengatakan kan orang-orang soleh juga. Tak walisa minan nabi gitu. Minan nabi. Walisa Nggak nabiyan. pernah tiap lagi lo camping. Tapi soleh terus punya kekuasaan ya. Yang dikatakan sampai beliau dilakobi dengan Zulkarnain, yang berarti Punya tanduk. 2 tanduk, Ya. karena kekuasaannya itu melingkupi barat dan timur, saking berkuasanya, sehingga dinamakan beliau Zulkarnain. Karena gelar itu nyemat itu karena dia punya Kekuasaan yang sangat luas. Oh iya, 3 raja terbesar di dunia itu salah satunya beliau tah. Zulkarnain, Kedua, Sulaiman, 3 Oh itu sama Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman. Bareng berarti ya. yang Beda. yang Beda, menguasai beda masa. beda masa. Raja Zulkarnain kapan? Allah alam. Tapi ini bener nggak sih ceritanya ini? Satu lagi siapa? Siapa lagi? Ratu Siapa lagi? Bilqis bukan? Enggak. Lah, Bukan, Ratu Bilqis ini bukan Nabi Sulaiman. Yang Islam. Karena 3 kafir, 3 muslim. 3 muslim itu dalam artian yang mengiman, orang beriman. Raja yang beriman 3, raja yang kafir 3. Yang kafir siapa? Fir'aun salah satu. Firaun. Fir'aun masuk dah? Firaun. Yakin?
Seolah-olah meragukan gitu kan. Pokoknya yang menguasai hampir sedunia. Dunia. Ya ala kulli hal, Raja Zulkarnain memang benar menguasai. Tapi yang pernah saya dengar tuh unik tuh ada di zaman Nabi Musa. Kira-kira yakin gak bener gak nih? Raja Zulkarnain di Nah. zaman Nabi Musa. Zaman Nabi Musa. Allah alam. Zaman Nabi Musa bukan, Nabi Ilyas. Nabi Ilyas. Jadi ada kisah Nabi Khidir, Nabi Ilyas sama sama Raja Zulkarnain ini melakukan safar perjalanan. Bareng. Yang konon katanya Raja Zulkarnain ini dapat informasi dari malaikat apa dari mana? Ada namanya Bahrul Hayat. Lautan kehidupan, lautan keabadian. Oh iya. Nah, satu cerita akhirnya kecawas keciwis cerita sama Nabi Ilyas sama Nabi Khidir. Nyok kita ke Bahrul Hayat, kita minum di sana biar hidup abadi. Nah, di tengah jalan, Oh ada kisahnya ya, sama kayak di film-film ya. Air yang nggak tahu ini Israeliat juga kayaknya mungkin. Ketika perjalanan, kalau Yang Nabi mobil Khidir elektrik sama ya, Nabi Ilyas itu fokus banget sama tujuan Tujuannya Bahrul Hayat. Bahrul Hayat. Iya, bener-bener pengen ke Bahrul Hayat tanpa ada kecuali. Kalau Raja Zulkarnain itu sempat mengumpulkan beberapa benda-benda di sepanjang jalan dengan alasan untuk kenang-kenangan. Saya pernah melakukan safar ke sini gitu. Oh, berarti yang dikatakan ada 3 nabi yang hidup sampai nanti kiamat tuh ya? Iya, salah satunya Nabi Ilyas apa Idris gitu. Di langit 1, di darat 1, di laut 1. Lewat satu. Nabi Khidir, Khidir, Nabi Nabi Isa, Nabi Ilyas. Nabi Ilyas. Tiga nabi ya. Berarti yang 2 ini karena ceritanya pernah minum di Bahrul Bahrul Hayat. Nah, jadi sepanjang jalan udah nyampe di Bahrul Hayat, mandi, Nabi Khidir sama Nabi Ilyas minum. Ini Raja Zulkarnain diem bae. Udah selesai, udah ketemu belum sama Bahrul Hayat? Ditanya salah satunya, mungkin kalau kalimatnya nggak tahu ya seperti apa ini, kalau Kurang lebih seperti itu. Bahasa kita Lah, mah. emang di mana ya? Tadi kita minum mandi sih. Lah kok saya nggak tahu. Nah, tapi hikmahnya sih sebetulnya bukan ke Bahrul Hayatnya kalau dalam konteks cerita ini mah, lebih kepada ketika kita punya tujuan itu jangan belok-belok kemana-mana. Ingat dulu cerita ini tuh kalau kamu ngaji, udah fokus ngaji, nggak perlu ada embel-embel A B C D supaya hasil apa yang dituju. Nah ini tuh hikmahnya ke sana sih sebetulnya. Allah alam ceritanya sahih atau enggaknya gitu ya. Ala kulli hal, Saya baru dengar itu cerita. Raja Zulkarnain dia banyak ngumpulin nih buat kenang-kenangan nanti kalau balik. Berarti asatirul awalin. Mungkin Bedanya asatirul awalin sama Israeliat apa? apa ada perbedaan tah? Sama aja. Nggak tahu. Allah ada. alam. Apa perbedaannya? Allah alam. Jangan Iya, memberikan anak nanya. kepenasaran. Nggak tahu anak. Nggak tahu itu Al-Quran kan, kalau asatirul awalin mah itu ada maktub dalam Al-Quran. Berapa udah matahari? Bulan di Jawa hari ini. Bulan matahari. Diki bulan. Tapi kalau secara umum kan sama ya cerita-cerita kaum terdahulu. Iya. Asatirul awalinnya itu Israeliatnya itu. Satirul awwalin. Iya sih. Ya, yang penting mah Ya, di kiamat. akhir zaman kita harus tetap sadar, ngeling, udah itu aja. Punya Ya, bekal. intinya mah supaya nambah iman. Ya. Kan bagian dari rukun iman kan ya. Betul. Sama akhir. Ini yang sampai sekarang masih dipikirin nama Dajjal siapa ya dalam riwayat lain tuh. Ini Umar ini. Kila, siapa itu? Kila tuh. Jadi ada katanya Kila gitu. Kila ismuhu bin apa ya? Kalau Habib Umar kajiannya suka ngebahas kayak kisah-kisah Satirul Awalin gini, atau di Yaman antum pernah ngedenger nggak kisah-kisah Satirul Awalin, atau cuma orang Indonesia aja nih karena banyak ambil referensi dari Syekh Nawawi kan. Terus sama didominasi kenal animisme itu tadi mungkin. Apa di sana juga ada? Kalau setahu aneh itu ada juga Habib Abu Bakar ada nih. Habib Abu Bakar Al-Albani. Tapi beliau Habib nggak Abu ke Bakar. asatirul awalin. Beliau ke alamatus sa'ah. bahasa Jadi, akhir. beliau kan memang cendekiawan muslim yang tafakuhnya memang di situ. Profesor Memperdalam- juga ya, profesor ya? Profesor beliau. Itu apa yang biasa beliau bahas? Fikih nawazil, tanda-tanda kiamat, kemudian
apakah sudah ada relevansinya dengan yang sekarang terjadi. Setiap yang berkaitan dengan hal-hal tersebut beliau pakarnya. Camping. Langsung bahas percintaan dah. Camping sambil ngaji, insya Allah. Nilai-nilainya tetap positif ya. Jadi refreshing dapat, healing dapat ya. Moga-moga ilmunya juga dapat. Apalagi Lambung keisi. kita buat Lambung keisi. Google berjalan, Khusus ngalir deras. Google Islami. Kita bos apa namanya? Maktabah Syami lah di Gandong. Jadi gimana tadi Tesla cara nyalainnya gimana? Tesla. Google.